ketika kita bicara 670 mahasiswa dan besok 750.000, maka Iya, sekarang udah mulai kita siapkan apa adjustment iya, yang kita lakukan untuk SDM kita. Nah, jadi pengelolaan SDM UT, layanan untuk pendidikan iya, mahasiswa UT tidak sepenuhnya mengandalkan dosen-dosen UT. Kami iya, kolaborasi dan kami dibantu oleh kawan-kawan, para dosen, dan tenaga pendidik dari berbagai iya, unsur yang lain, dari perguruan tinggi, dari lembaga-lembaga. Karena kan bukan hanya dosen, praktisi juga ada iya, ya Pak. Gitu. Itu iya, kita lakukan. iya, Sekarang iya, Bapak tahu nggak jumlah dosen iya, dan teman-teman para instruktur? iya. Kurang lebih 36.000 Pak. Waduh, Jadi itu yang harus kita konsolidasikan dan iya, mulai sekarang saya iya, sedang menyiapkan bagaimana caranya apa namanya refreshment refreshing kepada teman-teman para tutor dan sebagainya itu bisa kita lakukan secara iya, berkala. Ini kita siap. iya, iya, Dinamikanya berbeda Pak dari waktu ke waktu, jadi adjustmentnya iya. kan juga harus kita lakukan. Kalau enggak Nah, keteter dosennya kasihan. ya, Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi pertama, Januari 2025. Membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia serta prediksi perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2025. Untuk informasi berlangganan dan pemasangan iklan dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau perkembangan kampus Indonesia sampai saat ini. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia edisi Februari 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu Bapak Dr. Muhammad Yunus SSMA. Beliau adalah Rektor Universitas Terbuka atau UT. Apa kabar Pak Yunus? Baik, Pak Bambang. Alhamdulillah sehat. Sehat. Bapak Muhammad Yunus lahir di Cirebon 10 November 1965, menyelesaikan S1 Strata Indonesia, Sastra Indonesia di UI tahun 1988, kemudian S2 di Ohio State University tahun 1995, dan S3 di UPI Bandung tahun 2009. Menjadi dosen UT sejak 1989, pernah menjadi pembantu dekan 2, 3, dan 1 di FKIP UT. Pernah menjadi Kepala UPBJJ UT Bogor, Ketua Lembaga Bahan Ajar dan Ujian LPB AUSI. Kemudian pernah menjadi pembantu Rektor 4, Wakil Rektor 1, dan saat ini menjadi Rektor, meneruskan jabatan rektor sebelumnya, yaitu Profesor Ujad Darujat. Nah, Betul. Pak Muhammad Yunus mungkin bisa cerita dengan singkat, mungkin supaya lebih lengkap perjalanan karir yang panjang itu sampai saat ini. Silakan, Pak. Iya, terima kasih Pak Bambang. Memang karir saya sesudah di UT, fokus di UT. Sebelumnya saya di mana-mana. Saya sebetulnya mulai dari ketua jurusan, Mas Bambang. Ih,
Sebelum ketua jurusan itu saya sekretaris unit pengembangan soal. Sebelum itu saya ketua prodi pengembangan program diploma 3. Dan Ya, sebelumnya adalah saya tim penyelenggaraan pendidikan bagi para guru sekolah ya, rangkap se-Indonesia. Sebelumnya itu, Mas Bambang. Nah, terus berlanjut menjadi pulang dari S2, saya ketua jurusan, kemudian Wadek 2, Wadek 1, terus gitu sampai berakhir seperti sekarang. ya. Perjalanan panjang dan mengasihkan sebetulnya. Nah, eh, Pak Muhammad Yunus ini kan sebenarnya sudah menjadi satu tim ketika Pak Ojat Darujat memimpin karena kalau tidak salah menjadi wakil rektor satu. Jadi sebenarnya ini satu apa ya satu perjalanan. Nah, sekarang setelah Pak Ojat Darujat menjadi deputi Kemenko PMK, eh, apa eh, misi utama atau program-program besar yang harus diselesaikan atau dilanjutkan? Sebetulnya Pak Bambang dan Prof. Oja itu dari awal masuk Oh, bersama, serumah bersama, diskusi bersama, saling ya, menolong bersama, ya, terus berlanjut sampai ya, takdir menyampaikan kami seperti sekarang ini. ya, Nah, apa yang akan kita lakukan ke depan? Sebetulnya kan kepemimpinan yang baru itu tidak boleh memulai dari yang baru, ya, ya Pak ya. ya, Kepemimpinan yang baru itu mengevaluasi, memperkokoh, ya, mengembangkan, memperkuat, dan melengkapi apa yang sudah terjadi. ya, Nah, oleh karena itu, menggenapi apa yang sudah dilakukan oleh Prof. Ojat sebelumnya, pada kesempatan ini ada 4 hal yang sedang saya hmm, siapkan. Yang pertama, kami mempersiapkan perjalanan kurikulum sekarang, dan sebentar lagi kurikulum baru seluruh program studi S1 dan diploma. Kurang lebih ada 42 program studi. Kemudian yang kedua, dan itu ketika bicara program studi, di situ pembelajarannya harus berganti, kemudian asesmennya harus disiapkan lagi karena ada yang baru ya, Pak. ya, Untuk mata kuliahnya juga ada yang hilang, berganti yang baru dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Selain itu, sertifikasi juga ditata ulang. Kemudian yang kedua adalah IT, hmm, pengembangan sistem penguatan sistem TIK. ya, Arahnya adalah bahwa jumlah mahasiswa UT kalau sekarang 672 kurang lebih, maka semester depan saya duga itu bisa mencapai 750. ya. Berikutnya 1 juta dan seterusnya kurang lebih seperti. Dan itu artinya apa? Artinya ITUT harus semakin mempersiapkan Ya, diri, memperkokoh dirinya untuk bisa melayani diperkirakan dari sekarang satu hmm, juta mahasiswa. Taruhlah besok 750.000, tapi kita harus menyiapkannya lebih dari itu. ya, Supaya tidak boleh ada stuck dalam perjalanan layanan kepada mahasiswa, baik dalam pembelajaran atau dalam asesmen. ya, Kurang lebih seperti itu. Juga dalam pembelajaran sama, ya, tutorial dan ya, sebagainya. Itu juga memerlukan enhancement, peningkatan, hmm, improvement, perbaikan dan sebagainya yang harus disiapkan untuk menyongsong mahasiswa yang lebih banyak itu supaya kita siap dari awal. ya, Kurang lebih seperti itu. ya. Di sisi Baik, IT. ya. Nah, Dan yang ketiga, hmm, belum lagi kan dinamika pembelajaran yang berbesar itu kan sekarang luar biasa. ya, Sampai ke instrumen-instrumen baru, tools-tools aplikasi baru dan sebagainya, itu harus kita siapkan. Dan yang ketiga, selain eh, tentang assessment, yang ketiga ini sebetulnya eh, salah satu keunggulan yang harus dikuatkan UT adalah kesiapan SDM. Jadi kami ngebut betul, Pak.
ya, pelatihan SDM mulai dari basic sampai ke advance itu harus diperkuat banget. ya, Karena di belakang semua itu, perguruan tinggi sehebat apapun IT-nya, sekuat apapun ya, pembelajarannya, kalau mereka tidak disiapkan kemampuannya dan sebenarnya mereka nggak akan bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi. ya, Tidak bisa menjalankan apa yang kita rencanakan dan sebagainya. Itu tiga fokus yang kita lakukan. ya, Nah, yang ya, keempat ya, adalah masalah instrumen-instrumen pendukung. Apakah itu masalah sosialisasi yang kita lakukan ya, kepada seluruh mahasiswa? ya, Kita siapkan. Setiap mahasiswa nanti ada touchment, sentuhan-sentuhan individual secara rutin. Dalam satu semester 5 sampai 6 kali kali Pak. ya, Per mahasiswa. Kali 672.000 pada saat ini. Taruhlah semester depan 750.000. Kan bukan pekerjaan yang ya, ringan pasti ya Pak ya. Jadi ya, itu PR yang sedang kita siapkan. Sehingga rektor baru yang akan datang, yang terpilih nanti, itu punya fondasi yang sudah tersiapkan. ya, Jadi lebih solid lagi, lebih kokoh lagi. Yang udah dirancang oleh Propojat sebelumnya, kita lanjutkan, kita perkuat, dan ya, kemudian kita tingkatkan lagi pada oleh rektor yang akan datang. Kurang lebih itu. ya. Baik, saya lihat ada dua hal paling tidak Mhm. untuk saya yang menarik. Iya. Yang pertama mengenai sistem teknologi Mhm. informasinya ini, sistem digitalnya ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi saat ini dan apalagi yang harus dilakukan supaya sistem ini tadi bisa menjangkau 1 juta mahasiswa. Betul. Itu tantangan yang pasti tidak mudah. Ya, Karena itu, selain hal-hal yang merupakan standar seperti ketentuan dikti, instrumen-instrumen IT untuk menjadi alas atau landasan pembelajaran kita kita perkuat. Misalnya kaitannya dengan pemanfaatan apa namanya? eh Pembelajaran terbaru sekarang kita sedang mempersiapkan pembelajaran dengan menggunakan tools khusus ya, Mas Bambang dan sejumlah banyak hal lah. Lupa ya. sampai lupa saking groginya pengen ngobrol sama Mas Bambang itu. Banyak Ya, banget Mas Bambang yang kita siap. baik. Ya, oke. Nah, kemudian yang kedua mengenai SDM. Kalau tidak salah itu karena UT ini sudah akreditasi unggul, itu kan ada persyaratan, persentase antara jumlah mahasiswa dan dosen. Nah, begitu cepat pertambahannya mahasiswa UT, bagaimana mengejarnya ini menambah tenaga dosennya? Jadi terus terang aja kita memang agak mules Mas Bambang. Iya. Kalau saya nggak apa-apa kan ketukeran antara Pak Bambang sama Mas Bambang karena perasaan saya ketemu sama Ah, yang muda aja enggak, gitu. enggak apa-apa, bebas. Jadi terus terang aja, Pak Bambang, ketika kita bicara 670 mahasiswa dan besok 750.000, maka sekarang udah mulai kita siapkan apa adjustment yang kita lakukan untuk SDM kita. Nah, jadi pengelolaan SDM UT, layanan untuk pendidikan mahasiswa UT tidak sepenuhnya mengandalkan dosen-dosen UT. Kami kolaborasi dan kami dibantu oleh kawan-kawan para dosen dan tenaga pendidik dari berbagai unsur yang lain, dari perguruan tinggi, dari lembaga-lembaga. Karena kan bukan hanya dosen, praktisi juga ada Ya, ya Pak. Gitu. Itu ya, kita lakukan. ya, Sekarang Bapak tahu nggak jumlah dosen ya, dan teman-teman para instruktur? ya. Kurang lebih 36.000 Pak. Waduh. Jadi itu yang harus kita konsolidasikan dan Ya, mulai sekarang saya ya, sedang menyiapkan bagaimana caranya apa namanya refreshment refreshing kepada teman-teman para tutor dan sebagainya itu bisa kita lakukan secara ya, berkala. Ini kita siap. ya, ya, Dinamikanya berbeda Pak dari waktu ke waktu, jadi adjustmentnya ya. kan juga harus kita lakukan.
Kalau nggak Nah, keteter dosanya kasihan. ya, Majalah Kampus Indonesia edisi ketiga, Januari 2025. Dengan topik utama 100 kampus penyumbang pejabat publik, juga posisi strategis di Indonesia yang didominasi oleh UI, UGM, dan ITB. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang tertera di video. Kemudian ikutan yang menarik, Pak. Mahasiswanya banyak, dosennya banyak. Itu pengelolaan pembiayaannya seperti apa, Pak? Apakah negara itu cukup besar partisipasinya atau justru dari Oke, mahasiswa atau seperti apa? saya jujur aja ya Pak. UT Ya. yang sebesar ini, bantuan negara itu hanya sekira 10%. Oh. Selebihnya dari upaya-upaya yang dilakukan oleh UT secara internal, baik dalam bentuk SPP mahasiswa atau sumber daya lain yang kita manfaatkan. Hmm. Jadi kayak misalnya nih, salah satu sumber daya yang kita manfaatkan adalah ada pengelolaan aplikasi-aplikasi khusus Ya. untuk kepentingan sumber daya itu yang juga dikerjasamakan dengan teman-teman dari berbagai perguruan tinggi gitu. Oh. Itu salah satu sumber yang bisa kita manfaatkan. Ada Wisma, Wisma itu 6 bulan ke depan sudah full Pak, Hmm. bukan Wisma, apa UTCC, Balai Ya. Sidang itu sudah full. Apalagi Sabtu Minggu udah habis Ya. pernikahan itu. Ya. Ya. Jadi dan Itu, banyak banyak hal lain yang kita lakukan termasuk pelatihan-pelatihan yang kita siapkan. ya. Ini Wisma hanya di satu tempat atau di banyak tempat, Pak? Kita sebetulnya saat ini masih di UT, Mas Bang. Eh, Tetapi untuk balai sidang bukan hanya di UT, sedang kita siapkan hmm. ada nanti di Serang ada di UT Serang. Kemudian Ya. nanti di Surabaya juga ada, kemudian di Kalimantan beberapa kita siapkan dan sebagainya. Hmm. Jadi insya Allah ke depan lebih solid lagi untuk penyiapan sumber daya terutama anggaran. Karena Ya. anggaran UTR kan nggak boleh tinggi SPP-nya, Ya. Ya. Mas Bambang. Jadi kita harus mencari secara kreatif Ya. berbagai sumber daya yang kita manfaatkan untuk menopang layanan Ya. kepada mahasiswa itu supaya mahasiswa tetap kuliah bisa kuliah dari yang mereka cukup berada secara finansial sampai Ya. mereka yang sangat pas-pasan secara Ya. finansial. Ya. Nah, kalau Itu. tidak boleh tinggi itu batasannya kira-kira berapa, Pak? Saya sih nggak ada sih batasan formal dari pemerintah, Pak. Ya. Tetapi misalnya sekarang itu ke SPP di UT itu dibandingkan negeri, apa perguruan tinggi yang lain, mungkin paling tinggi itu sepertiga. Hmm. Jadi sekitar 2 juta per semester dengan berbagai layanan termasuk bahan ajar dalam bentuk modul dan sebagainya dan tutorial ujian itu minimal itu sudah terlayani semua oleh UT. Ya. Baik. Jumlahnya cukup besar. Apakah mahasiswa UT ini eh, kalau yang seperti dulu itu yang kuliah adalah banyak yang apa sudah bekerja tapi dia butuh kuliah lagi. A- Apakah mahasiswa yang baru lulus dari SMA itu juga jumlahnya banyak atau yang nyambung, Pak? Jadi misalnya yang meneruskan di program sudah pernah kuliah kemudian meneruskan di UT. Yang Mas Bambang sampaikan itu semuanya betul. Yang Ya. pertama adalah yang tidak selesai. Eh, Ketika dia ngambil kuliah S1, gangguan apa gitu ya, dan sebagainya nggak selesai, ya. ambil kuliah di UT. Atau S2, S3, dan sebagainya. Tapi memang RPL itu atau pengakuan mata kuliah sebelumnya baru S1 sekarang diterapkan. Ya. Untuk Ya. S2 belum. Mungkin nanti kurikulum baru. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang sambil bekerja penuh, Mas. Ya. Yang ketiga, ada yang sambil nyambi. Ya.
Yang keempat ada yang memang baru lulus SLTA juga banyak. Ya. Nah, sekarang jumlah mahasiswa UT dalam angka usia sekitar 25-30 itu mencapai 70% Mas Bambang. Hmm. Dan usia anak-anak termasuk di dalamnya adalah anak-anak muda baru selesai SLTA itu. Ya. Ya. Jadi yang lebih besar yang mana, Pak? Yang baru atau yang sudah bekerja? Yang Tetap yang lebih besar yang sudah bekerja dalam oh berbagai bidang ya, ya. Ada yang ya, mereka baru mulai hidup, mulai bekerja lah ya, gitu. ya, Tetapi porsi yang paling besar memang yang sudah bekerja dengan ya, status dan posisi apapun. ya. Jadi yang 70% tadi, Pak, ya kira-kira. 70% itu ada yang sudah bekerja, ada yang belum bekerja dan sebagainya gitu Mas Bambang. Ya, Bervariasi. karena Kurang ya, lebih tapi yang masih sekolah itu sekitar yang baru sekolah dan ya, belum bekerja. Karena yang baru baru sekolah aja, selesai SMA, ya, dia udah ya. nyambi. Nyambi kemudian Oh, sambil nyambi kuliah. Kalau yang pas-pasan Mas Bambang mau ngapain coba? ya, Dia punya ya, cita-cita tinggi, ya, kemudian anggaran terbatas, mau tidak mau harus ya. seperti itu. Jadi maksudnya yang belum pernah kuliah kira-kira sekitar 30% yang kuliah pertamanya di UT itu bisa. Iya, sekitar 20% sekarang. 20%, Pak ya. Iya. Nah, ini saya kaitkan dengan pertanyaan karena banyak PTS yang mengeluh karena banyaknya yang kuliah di UT, maka yang masuk perguruan tinggi swasta itu menurun sekarang. Nah, Ya mungkin karena satu biayanya, yang kedua waktu kuliah. biaya. Waktu kuliah Oh, itu ya, Mas, karena kalau mereka ya, bekerja dari pagi sampai ya, sore, nggak bisa itu kuliah dengan skema ya, seperti itu kan. ya, Jadi masalahnya masalah bukan soal mungkin biaya ya, imbang-imbangan lah nggak jauh berbeda. Tapi ya, begitu waktu, ya, dia teh kan terserah mereka ya, set up waktunya seperti apa. ya, ya. Baik. Kalau melihat tren mahasiswa UT yang begitu cepat akhir-akhir ini naiknya, itu apakah karena kesadaran mereka untuk menempuh pendidikan tinggi itu memang meningkat atau kepercayaan kepada UT karena apa kualitas pendidikannya dianggap makin baik, maka peminatnya makin banyak. Amin. Apa yang Mas Bambang sampaikan itu sebetulnya seiring dua-duanya, Mas. Ketika Eh, kepercayaan itu tidak terjadi, ya, maka tidak mungkin mereka akan melakukan apa namanya join mengikuti perkuliahan di UT. ya, Ketika kesadaran juga tidak meningkat, juga sama nggak akan ya. seperti itu. Jadi menurut saya kakak adik lah itu sejalan Agak ada. dua-duanya seiring jalannya gitu Mas Bambang. Kurang lebih Ya, seperti itu. Menurut saya memang terus terang aja. ya, Pemahaman dan kesadaran orang tua dan anak-anak bahwa pendidikan tinggi itu penting bagi kehidupan mereka ke depan, apapun profesinya ya, nanti ya Mas Bang, ya, itu ya, kayaknya semakin tinggi Mas. ya. Mungkin nanti satu ketika Mas Bambang dalam wisuda dan sebagainya, saya akan undang aja Mas Bambang Oh ya, untuk ngobrol dengan para insya, mahasiswa, para ya, alumni insya ya. Allah. Ya, Mas ya, Bambang bisa baik. langsung menggali dari mereka. Ya. Nah, sekarang sekarang begini, Pak Muhammad Yunus. Eh, Trust itu kan karena kualitasnya makin bagus. Nah, bagaimana cara menjaga kualitas? Karena UT pasti punya keterbatasan, yaitu tatap mukanya, ya namanya UT pasti sedikit sekali atau bahkan tidak ada. Nah, itu kalau semacam kayak bimbingan, kemudian apa pengecekan kegiatan karya dan sebagainya seperti apa, Pak? Ya, salah satu contoh Mas Bambang. Ya, Salah satu tugas akhir dari mahasiswa itu, eh, tugas akhir mahasiswa itu minimal dua, Mas. Yang ya, pertama, ujian komprehensif. ya, Yang kedua, ada yang namanya karya ilmiah. ya, Nah, karya ilmiah itu dari kurang lebih sekitar 40.000, Mas Bambang. ya. 300 itu nggak bisa masuk, nggak bisa dinilai. Hmm. Kenapa? Oh. Karena sama isinya. Oh. Iya, dan itu terjaring Ya. dengan sistem, Mas. Terjaring by Oh. aplikasi. Ya. Jadi
kita melakukan berbagai upaya penguatan supaya kalau itu manual Ya, itu bisa bablas, tetapi dengan bantuan adanya IT ini itu ya, menjadi lebih tertata dengan baik. Itu salah ya, satu keuntungannya kali Mas. ya, Contoh aja Mas Bang, contoh. ya, ya, Saya mengambil kuliah di mana misalnya, ya, tatap muka. Antara satu dosen yang satu pelit banget, ya, yang satu baik banget gitu, ya, murah hati banget, ya, nggak terstandar kan. Nah, ya, di UT enggak Mas. ya, Dari Aceh sampai ke Papua itu ya, standarnya sama. Untuk mata ya, kuliah yang sama, penilaian oleh mesin aja gitu. ya, ya, Nah, untuk menyiapkan itu yang mabuknya setengah mati. ya. Itu aja persoalannya. Nah, Pak Yunus, Ya. saya menjadi dosen juga. Sekarang Mhm. udah enggak. Saya pikir menjadi dosen yang apa ya konvensional, tatap muka saja. Kalau karya tulis itu yang namanya plagiasi mahasiswa itu, aduh, luar biasa. Nah ini namanya UT seperti apa itu? Tadi kan eh banyak yang Sama. ini tuh. Kita Ya, 15 mahasiswa hanya dibimbing satu satu ya, dosen, Mas Memang, ya, untuk ya, karya ilmiah. Tetapi semua output yang mereka hasilkan, yang dihasilkan oleh mahasiswa, draft ya. satu, draft dua, harus melalui sistem semua, Mas. Sistemlah Hmm, nanti kita menggunakan perangkat untuk ya, mendetek apakah ada kecurangan, apakah ada ya, kesalahan. Itu yang melakukan itu semua. ya. Kalau kita yang melakukan individu ini nggak mungkin, Mas, nggak akan Enggak mungkin. sanggup. Ya, ya. Gitu. Jadi itu dari Baik. mulai karya ilmiah sampai tugas akhir itu ketahuan, Mas Ya, Bambang. baik. Iya, Baik. Nah, yang luar biasa juga UT mulai membuka program S2 dan S3. Ini betul. kan harus lebih pembimbingannya lebih apa ya, Lebih lebih khusus, personal, lebih detail. Itu betul. seperti apa dilaksanakan di UT, Pak? Pembimbingannya itu kita menggunakan aplikasi khusus, Mas. Ya. Aplikasi bimbingan namanya untuk para Nah, mahasiswa. Jadi aplikasi bimbingan itu kalau untuk S2 kan dua pembimbing ya. Kalau untuk ya, S3 minimal tiga, Mas. Di ya, samping para penguji dan sebagainya gitu. Nah, di aplikasi itu akan kelihatan. ya, Yang pertama kelihatan seberapa kuat para ya, pembimbing itu memberikan masukan. ya, Terus terang aja Mas Amang, sama aja di mana-mana juga. Ada yang ya, rajin, ada yang ya, eh, setengah rajin, ada yang malas gitu. Nah, itu ya, kan kedetek, kebaca gitu. Oh, ya, si Anu bagus memberikan. Oh, si Anu kita notif biasanya. Kita kasih tahu. ya, ya, Sekian sudah sekian lama Anda belum memberikan bimbingan, mohon segera gitu. Kurang lebih kayak gitu, Mas. ya. Baik. Eh, Pendidikan dijaga oleh proses. Tadi Mhm. berbagai proses. Tapi kan orang luar tetap menilai dari hasil, yaitu dari para lulusannya. Nah, sekarang mungkin Bapak bisa cerita seperti apa lulusan UT ini di apa ya di tengah-tengah masyarakat itu. Apakah ada yang dapat kepercayaan yang cukup strategis dan sebagainya? Dinamikanya luar biasa, Mas Bambang. Ya, Ada yang begitu dia selesai mendapat ijazah dan sebagainya, dia langsung ke arah penyesuaian pelantikan gitu, Mas Bambang. naik, Itu kan naik pangkat. kenaikan pangkat kebanggaan kan, atau Ya, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan dan sebagainya. nah, Atau ada dalam jabatan yang tetap atau dipindahkan ke jabatan yang lebih sesuai dengan keahlian yang sudah diperoleh. Macam-macam, ya, Mas. ya, Pengembangan-pengembangan dan takdir, saya membahasanya takdir yang ya, diterima oleh para lulusan itu luar biasa. ya, Gitu, ya, Mas Bambang. Karena ya, di UT juga kan banyak orang-orang yang sudah megang karir, Mas. Kuliah lagi di ya, UT. betul. Ya, Iya. ya, ya.
Baik. Nah, kemudian mengenai program studi, Pak. Hmm? Apakah program studi ini disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat? Kalau Iya, Mas sementara yang Bambang. paling favorit apa, Pak? eh yang pertama kita membatasi, Mas. Ya, Karena selaras dengan jumlah SDM minimal kan yang harus kita ya, siapkan. Sekarang itu kurang lebih ada 49 program studi. ya, Dari ya, diploma, S1, S2, dan S3. ya. Sebentar lagi 20 program studi baru, Mas Bambang. Oh, Sedang kita siapkan. ya, Nah, program studi favorit, umumnya program studi ya. di UT favorit, Mas. Ah, Itu mahasiswanya ada yang 3.000, 2.000 itu kecil, Mas Bambang. ya, Ada yang di atas 100.000, Mas Bambang. Kayak misalnya akuntansi, ya, ya, kemudian ya salah satunya adalah akuntansi. Itu luar biasa jumlah mahasiswanya. Administrasi publik itu juga luar biasa. ya, Jadi program studi yang di atas 100.000 itu luar biasa. ya. Nah, eh, UT ini juga Mhm. mendapat kepercayaan pemerintah untuk menjadi PTN BH. Iya, Mas. Nah, apa yang bisa dimanfaatkan oleh UT dengan Oh, posisi PTN BH itu? jadi sebetulnya UT itu dengan PTNBH atau tidak PTNBH, kan pada Hmm. dasarnya UT tidak boleh untuk S1 ya Mas ya, Ya, tidak boleh melakukan karena pendidikan itu hak semua anak bangsa. Jadi ya, siapapun yang sudah memenuhi persyaratan minimal dan bisa masuk kuliah, UT harus memberikan fasilitas itu. Itu ya, satu. ya. Yang kedua, PTNBH itu kami lakukan untuk memberikan beasiswa Mas Bambang. Oh, Iya, jadi misalnya sekarang ini kita untuk yang tahun ya, 2005, ya. 2005 ini kita siapkan 6 kelas, Mas. Hmm, Beasiswa, beasiswa 8 semester hmm. dan itu tiap tahun, Mas Bambang. Nah, kemudian dengan tadi Pak, dengan apa kebebasan eh, untuk apa ya meng-create apakah program studi baru atau mungkin pembiayaan dan eh, sebagainya itu apa Pak yang kemudian dikembalikan kepada mahasiswa selain beasiswa? Kita itu sebetulnya banyak prodi yang sudah, Ya, eh, maaf ya, Mas, untuk pembiayaan. ya, Kita ya. udah nombok, Mas, Oh, karena nggak tega aja. Setiap ya, mau melakukan, berapa kali kita tunda, tahun ini nggak jadi, tahun ini nggak jadi. ya, Karena supaya mahasiswa nggak kenceng teriakannya, nggak sanggup ya, kuliah dan sebagainya. ya, Sebetulnya harapannya itu aja sih, Mas. ya, Jadi ya, berbagi ikhtiar termasuk kita ya, mengefisienkan betul ya, pengeluaran-pengeluaran yang nggak terlalu urgen, Mas. Kita ya, lakukan sampai seperti itu, Mas. iya. Perjalanan staff itu kita ketatkan banget itu, Mas Bambang. Baik. Nah, apakah ini berarti bahwa UT itu tidak boleh menolak mahasiswa, Pak? Berapapun yang mendaftar, asal memenuhi syarat dari segi apa, tes dari segi itu harus diterima. Harus. Untuk S1 ya, Mas Bambang. Ya, Diploma dan ya, S1 itu harus. Tetapi S2 dan S3 pakai tes, Mas. Seperti halnya eh, juga untuk tatap muka. Ada ya, tes bahasa Inggris, ada ya, tes intelijensi, ya, dan sebagainya gitu. Kalau itu standar. Tapi ya, S1 itu karena adalah hak semua anak bangsa ya, untuk membuat mereka cerdas, ya, UT ya, tidak boleh membatasi. Kurang ya, lebih seperti itu, Mas Bambang. ya, ya. Baik, mungkin hal yang lain, Pak. Eh, Bagaimana memberi semangat? Karena saya lihat di banyak tempat mereka itu juga membangun komunitas UT, baik untuk belajar maupun untuk ya kegiatan sosial yang lain merupakan kebanggaan bahwa mereka juga mahasiswa gitu. Seperti Tuh, apa? jadi Mas Bambang, saya kan pernah jadi
kepala UT daerah Ya, dulu di Bogor, Mas Bambang. ya, Saya ngasuh banget tuh, Mas. ya, Jadi ada kegiatan aktivitas pembelajaran melalui tutorial, tatap muka, online, webinar dan ya. sebagainya atau kegiatan ilmiah lainnya, Mas. Ada juga kegiatan pengembangan kode dan ekstrakurikuler. Ada Hmm, unit bisnis, ada pengembangan apa namanya ya, karya ilmiah dan seterusnya. ya, Ada pramuka, ada seni. Kita lakukan, Mas Bambang itu. ya, ya. Nah, Tentu ini, tidak semua mahasiswa, karena ya, mahasiswa UT itu sebagian besar sudah bekerja siang hari ya, kan Mas? Kalau mereka ya, semuanya terlibat seperti, tetapi anak-anak muda kami fasilitasi, karena itu menjadi salah satu nilai tambah value edit bagi mereka ya, Mas Bang. ya, Termasuk pelatihan-pelatihan di perusahaan kita libatkan ya, Mas Bang. ya. Nah, karena UT ini siapa saja boleh kuliah, Mhm. eh, menurut pengalaman berapa usia tertinggi mahasiswa yang masuk UT? Tahun lalu itu sampai 67 Mas Bambang. 67 tahun, wah, seusia saya itu. 67. Tahu nggak Mas Bang? Iya, Eh dulu ada bupati Mas Bang, mantan iya, bupati. iya, Iya, dia bilang saya kuliah satu karena saya nggak mau ketinggalan. iya, Yang kedua, saya nggak mau organ-organ penting saya mati. iya, Yang ketiga, saya ingin memicu anak-anak cucu saya. iya. Lihat kakek aja masih kuliah, masa kalian nggak berhasil? Gitu Iya, Mas. iya, Jadi baik. luar biasa, Masya Allah. Iya, Ya mudah-mudahan baik. berkembang semakin kokoh ke depan. Iya. Pak Yunus pernah memimpin UT daerah. Seberapa banyak sebenarnya unit-unit UT daerah seperti Bogor dan sebagainya itu? Itu ada 39 untuk melayani mahasiswa dalam negeri Ya. dan satu mahasiswa luar negeri. Hmm. Jadi ada 40 kantor UT layanan kantor layanan UT di daerah dan satu untuk luar negeri. Kalau melihat jumlahnya itu berarti setiap provinsi satu, Pak, kira-kira. Kecuali Jawa Timur, Jawa Tengah, tiga-tiga Mas, sama Jawa Oh, Barat. Yang lainnya satu-satu. Karena ya, ya, jumlah mahasiswa terbesar kan di Jawa ya, Mas. ya, Masih. ya. Baik, tadi disebut ada mahasiswa UT di luar negeri. Ini juga Ya. juga menarik ini. Itu seperti apa, Pak? Apakah pekerja-pekerja Indonesia yang di luar negeri itu yang sekolah? Pada umumnya adalah pekerja, Mas Bambang. Ya, Jadi ya, ketika mereka merantau ke luar negeri dan bekerja, mereka baru selesai SLTA, kemudian mereka mendapat pelatihan apa, mereka ikut kuliah di UT. ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang sekarang kuliah di mahasiswa UT luar negeri kurang lebih di 54 negara, Mas. Good. Sekarang jumlahnya itu kurang lebih eh, 6.500. Ya, 6.526 semester yang lalu itu Mas. ya, Semester baru kan masih sedang registrasi mereka. ya. Baik. Terakhir Pak Muhammad Yunus, apapun ya sebagai mahasiswa pendidikan tinggi, pasti kan mereka mengharapkan satu apa ya, satu penghormatan formal. Nah, itu kalau misalnya seperti wisuda gitu, bagaimana pelaksanaannya? Oke. Terus terang aja kami menyadari bahwa rekognisi keberadaan mereka itu harus menjadi perhatian banget. Ya, Betul Mas, memang betul. Nah, penghormatan terhadap mereka itu dilakukan dalam banyak hal. Yang pertama dari sisi komunikasi, ya, bahwa mereka mahasiswa iya, tapi karena tidak sedikit juga mahasiswa yang kurang lebih sebaya dengan teman-teman pegawai di UT, ya ya, kita bukan hubungannya komunikasinya tidak menerapkan komunikasi atas bawah, Mas. ya, Komunikasi sebaya aja gitu. Hanya peran yang berbeda gitu ya. ya, Satu. Yang kedua, kita berikan kehormatan mereka untuk mendapatkan dan mendorong mereka, bahkan kita bantu, Mas, meskipun tidak selalu ya, penuh, Mas, untuk mengikuti kegiatan di luar pembelajaran.
Bukan Eh, hanya di dalam negeri, bahkan ketika mereka harus ke luar negeri, Mas Bang. ya, ya, Itu kita lakukan. Dan kegiatan-kegiatan eh, pada level provinsi, pada level nasional, kita bantu Mas Bang. ya, Dan yang ketiga, teman-teman yang terlibat dalam kejuaraan-kejuaraan nasional. ya, Itu banyak Mas Bang. ya, Selain itu tentu akan ada pengukuhan pada saat wisuda. ya, Mahasiswa-mahasiswa yang populer, yang terkenal, yang menjadi ya, favorit teman-teman, kita beri apresiasi. Itu Mas ya. Omar. Iya. Baik, paling akhir. Ya, Tadi Pak Muhammad Yunus menyebut bahwa sekarang dilakukan persiapan supaya nanti rektor yang akan datang itu sudah mempunyai apa ya modal fondasi atau yang lebih kokoh, betul. persiapan yang cukup. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak tidak bisa jadi rektor lagi? Sebetulnya bisa Mas Omar. Capek Mas. Saya kan Warek 4 itu dari 14 tahun yang lalu. Warek 4, Warek 1. Nah, Iya, jadi saya mau cerita ke Mas Bambang, tapi ini nggak usah disebar ya Mas. iya, Desember akhir itu kemarin, Proja itu iya, bilang, untuk pertanyaan yang kesekian kali, Kang, masih siap jadi rektor? Enggak. Saya iya, bilang enggak. Udahlah teman-teman, aku mau yang lain, tetapi tidak untuk rektor. iya, Capek, saya iya. bilang gitu. Ya udah sepakat tuh dengan para mereka. Akhirnya seminggu menjelang Januari Iya, awal, iya, Pak Rektor bilang, saya harus dilantik. Deputy. Waduh gitu kan. iya, iya, Siapa yang siap menggantikan posisi rektor gitu. iya, Teman-teman nggak ada yang teman-teman yang lain kan muda-muda. Saya paling iya, tua, Mas iya, Bambang. iya, Teman-teman masih muda-muda dan mereka sangat rendah hati. iya, Jadi satu pun nggak ada yang siap untuk menjadi rektor sekarang ini. iya, iya, Nah, rektor ini kan dalam 8 bulan akan berakhir. iya. Karena rektor baru. Ya udah, Iya. kalau gitu kalian yang harus semuanya tampil menjadi rektor yang akan datang. Saya menggantikan Pak Ojat untuk mengantar teman-teman. Gitu, Pak. Nah, UT ini kan perguruan tinggi negeri juga Negeri, yang PTNBH hak sekarang. ya hak apa mayoritasnya itu ya tidak mayoritas mutlak lebih 50% sih. 35% kan ditentukan oleh menteri. Nah, kalau nanti menterinya maunya Pak Muhammad Yunus seperti apa? eh saya tidak bisa meramalkan takdir. Ini Mas Omang, saya Ya, hari ini dilantik, kemarin dilantik jadi direktur, tidak ada dalam kepala saya, Mas Omang. ya, Jadi, ya. saya akan mengikuti takdir yang maha kuasa, gitu aja, Mas Omang. Ya, Tapi oke. saya nggak merencanakan apa-apa. Baik, Saya ingin baik. menuntaskan tugas saya sekarang, itu aja. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Ih, Dr. sami-sami. Muhammad Yunus, SSMA, Rektor Universitas Terbuka. Banyak sekali yang sudah digambarkan betapa rumitnya untuk mengelola pendidikan tinggi yang begitu besar, begitu banyak mahasiswanya, banyak dosennya, pasti juga banyak masalahnya. Nah, mudah-mudahan semua berjalan lancar, sukses, Amin. selamat bekerja, Amin. selamat berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya, Mas Omang. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video